Hari ini saya akan membacakan artikel opini yang untuk melaksanakan ujian praktik bahasa Indonesia, yaitu tentang penanganan korupsi di Indonesia. Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi adalah hal penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi harus dalam acara yang digelar secara virtual melalui konferensi video dari Istana Negara dan Gedung Juang Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut. Presiden juga menekankan pentingnya peningkatan dan akuntabilitas lembaga pemerintahan. Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak korupsi juga merupakan kunci utama. Demikian disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat sambutan pada acara Hari Anti Korupsi Sedunia pada tahun 2020 lalu. Semua lembaga pemerintah harus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan masyarakat untuk meminimalisir ruang korupsi, sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, ujar Presiden dari Istana Negara, Jakarta pada Rabu 16 Desember 2020. Presiden menjelaskan untuk meningkatkan reformasi di sektor perizinan dan sektor pelayanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi di Indonesia. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama UMKM menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besar. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita usahakan dan kita pangkas. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit akan kita sederhanakan. Kemudian didukung dengan menggunakan teknologi digital ungkapnya. Pembenahan sistem yang sedang dilakukan tersebut pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan internal dari institusi pemerintah, pengawas eksternal yang dilakukan oleh beberapa lembaga di luar pemerintahan, dan juga mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah. Profesionalitas penegak hukum memiliki posisi yang sangat sentral dalam penegakan dan juga pencegahan. Namun orientasi dan mindset dalam pengawasan dan itulah yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Hari Anti Korupsi Sedunia pada tahun 2020 lalu. Ada 7 jenis korupsi yang sering atau umum dilakukan oleh kalangan pemerintah atau seseorang. Yang pertama, korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara, biasanya dalam bentuk tender atau pemberian barang. Yang kedua, korupsi terkait dengan suap menyuap, contoh menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Yang ketiga, korupsi terkait dengan perbuatan pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat. Yang keempat, korupsi terkait dengan perbuatan curang. Yang kelima, korupsi terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang keenam adalah korupsi terkait dengan penggelapan dalam jabatan. Dan yang terakhir, korupsi terkait dengan gratifikasi. Secara ringkas, dampak masif korupsi dapat dirasakan dalam berbagai bidang, antara lain dampak ekonomi, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, dampak politik dan demokrasi, dampak penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, dan dampak kerusakan lingkungan. Demikian artikel opini yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.